ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Karena itu kata para ulama, ketika musibah terjadi, paling sedikit ada 3 jenjang ibadah di situ. Kalau musibah terjadi, paling sedikit ada berapa? 3 jenjang ibadah. Jenjang yang pertama namanya sabar. Ya, jadi rupanya kita ini baru kenal jenjang pertama ya. Kan di mana-mana kalau ada musibah suruh sabar-sabar terus kan? Ya. Nah, itu jenjang pertama. Sabar itu bagaimana? Sabar itu jiwanya bergolak, dia tahan. Supaya dia tidak bergolak, mulutnya tidak berucap ucapan yang tidak baik, badannya tidak melakukan perkara-perkara yang dicela dalam agama. Nah, itu sabar. Ketika dia mampu menekan dirinya, nah itu jenjang sabar namanya. Jenjang yang kedua namanya jenjang ridha. Ridha itu ketika dia kena musibah, dia terima betul ketentuan Allah. Jiwanya itu tidak ada golakan. Tidak ada golakan sama sekali. Dia tenang. Nah, ini lebih tinggi lagi. Jenjang ridha itu. Ada jenjang yang ketiga. Ini lebih tinggi lagi. Ya, karena para nabi disifatkan seperti itu. Wa kanu yafrahuna bil bala'i kama tafrahuna birraha. Adalah para nabi itu mereka bergembira dengan musibah, dengan ujian sebagaimana kalian bergembira ketika mendapatkan kelapangan. Oh, kalau kita Masya Allah ya, kerja dapat double gaji, oh Masya Allah, senyumnya tersebar di sana sini. Iya. Jelas ya? Tapi begitu kena musibah, ya kelihatan di raut wajahnya. Orang beri salam pun belum tentu dijawab. Ya. Baik. Tapi para nabi sebaliknya, ketika kena musibah, mereka bergembira. Ini lebih tinggi daripada ridha. Dia malah bersyukur. Ya. Dengan musibah tersebut. Karena kalau kita belajar fikih musibah, ternyata di belakang musibah itu banyak sekali pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan kebaikan. Renungan-renungan yang hebat di situ. Ya. Andai kata cukup kita misalnya di dalam musibah, kita kenal kebesaran dan keagungan Allah, dan kita merenungi sebagian dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Allah yang mengatakan bahwa dirinya Al-Qahhar, Al-Jabbar. Ketika musibah terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha menaklukkan, yang Maha perkasa. Ketentuannya enggak ada yang bisa menolak. Kita masuk di bab itu saja sudah luar biasa keutamaan dan pahala. Iya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan diantara manfaat-manfaat tidak terlihat pada sebagian orang karena dia tidak mempelajarinya. Iya. Makanya masuk ke jenjang syukur itu perlu tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan taufik dan hidayah. Baik. Jadi ini satu pembahasan ya, ketika seorang kena musibah ternyata ada 3 jenjang ibadah di situ. Sebagiannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Baik. Ini kalau kita berbicara ini di kalangan orang-orang sufi, kalimat-kalimat seperti ini tingkat tasawuf tinggi ya. Ya. Di kalangan orang sufi itu tingkat tasawuf tinggi. Cuman mereka ini ketika membahas tasawufnya itu lepas kontrol karena tidak diikat dengan ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu orang-orang yang mereka nisbatkan sebagai tokoh tasawuf seperti Abu Sulaiman Ad-Darani itu selalu mengatakan segala hal yang kami rasakan dari ibadah kepada Allah kalau tidak terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka kami akan buang ke tembok. Jadi selalu mereka ikat dengan ukuran apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini memang hal-hal mendalam ada di fikih agama. Ada di fikih apa? Di fikih agama. Karena itu ilmu para as-salaf itu sudah lengkap mencakup semuanya. Mau bahas di bidang apa saja. Mereka punya pembahasan di dalam sangat luas sekali pemahaman mereka di dalam hal tersebut. Iya. Dan mereka punya fikih yang menakjubkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan jejak-jejak para as-salaf dari kalangan sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka memahami
hal-hal yang seperti itu.